Edward yang berada di sampingnya menatap Bella dengan tersenyum setelah melihat Bella membuka matanya. Dia lalu mengeluarkan tangannya dan Bella juga membalas senyum Edward. Bella kemudian memperhatikan tubuhnya di depan sebuah cermin. Dia melihat tubuhnya yang sudah kembali menjadi seperti semula tapi dengan versi yang berbeda, yaitu berubah menjadi vampir. Menjadi seorang vampir membuat Bella memiliki kemampuan berlari dengan sangat cepat. Edward lalu mengajak Bella berlari menuju ke tengah hutan untuk berburu karena Edward tahu jika Bella saat ini pasti sangat haus. Tapi ketika berhasil menemukan seekor rusa, Bella mencium bau manusia. Bella yang mencium bau darah dari manusia itu pun tidak mampu menahan dirinya dan langsung mencari manusia tersebut untuk menerkamnya. Untung saja Edward mengejar dan melarang Bella melakukan hal tersebut. Seketika Bella pun langsung menurutinya dan berusaha mencari mangsa yang lain. Ketika sampai di rumah, Edward mengatakan bahwa dia takjub dengan Bella karena bisa menghindar dari darah manusia, karena bahkan vampir dewasa pun tidak bisa melakukannya. Bella kemudian menemui Renesmee yang tersenyum melihat Bella. Renesmee mengusap pipi Bella dan dia dapat melihat perjuangan Bella dalam mengandung hingga melahirkan dirinya. Saat Bella masih menggendong Renesmee, Jacob tiba-tiba mendekat dan ingin mengambil Renesmee dari ibunya. Alright, that's enough experimenting. Bella yang belum tahu apa-apa pun tampak bingung, hingga Alice meminta Jacob untuk segera menjelaskan semuanya kepada Bella. Dengan gugup, Jacob berusaha berbicara bahwa alam sudah menjodohkan Jacob dengan Renesmee, dan Jacob harus membawanya. Mendengar itu, Bella seketika marah dan mendorong Jacob hingga dia terjatuh. Bella tidak terima kalau Renesmee harus dibawa apalagi berjodoh dengan Jacob. Dia terus menyerang Jacob hingga datang Seth dan Leah yang membelanya. Di saat pertengkaran itu semakin memanas, Edward dan keluarganya yang menanggapi ini tidak serius pun hanya diam dan melihat. Esoknya, tepat di hari ulang tahun Bella, keluarga Edward memberikan kejutan kepada Bella dengan memberikan sebuah rumah untuk Bella dan Edward. Rumah itu juga dilengkapi dengan kamar bayi untuk Renesmee dan baju-baju yang bagus untuk Bella gunakan. Bella kemudian melihat-lihat isi rumah hingga masuk ke kamar mereka berdua. Tapi karena sekarang dirinya sudah menjadi vampir dan vampir tidak tidur, mereka berdua pun hanya menggunakannya untuk bermesraan. Keesokan harinya, Edward dan Bella kembali ke rumah keluarga Edward. Dan di waktu yang sama, ponsel di meja berdering. Ketika dicek, ternyata itu telepon dari Charlie yang tak lain adalah ayahnya Bella. Ternyata dia selalu menghubungi keluarga Edward 2 kali dalam sehari. Sebenarnya keluarga Edward berencana akan memberitahu Charlie bahwa Bella sudah meninggal. Kenapa begitu? Supaya jati diri Bella sebagai vampir tetap terjaga. Tapi rencana itu berubah ketika Jacob datang. Dia tidak setuju kalau harus mengatakan jika Bella sudah meninggal kepada Charlie. Dirinya nanti akan tetap mengatakan kalau Bella masih hidup dan mengundangnya datang ke rumah keluarga Edward, lalu Bella cukup bersikap selayaknya manusia biasa. Mendengar itu, saudara-saudara Edward pun membantu Bella untuk sedikit merubah penampilannya. Mereka memasangkan softland di matanya agar tidak terlihat bahwa dia seorang vampir. Selain itu, dia juga berlatih untuk duduk tampak tenang dan tidak menunjukkan sikap-sikap anehnya di hadapan Charlie. Singkat cerita, Charlie akhirnya tiba di rumah Bella. Keluarga Edward juga menyambut kedatangannya dengan hangat. Setelah sekian lama, akhirnya Charlie bisa bertemu dengan putrinya lagi. Dia kemudian bertanya tentang keadaan Bella dan Bella menjawab bahwa dia lebih dari baik-baik saja. Bahkan Charlie dikenalkan oleh Renesmee anak mereka, namun Charlie tampak sedikit bingung dan menyebut bahwa anak itu adalah keponakan Edward. Ya gimana enggak bingung, nikah juga baru beberapa bulan dia punya anak. Setelah pertemuan tersebut, dari waktu ke waktu pertumbuhan Renesmee semakin cepat hingga kini dia sudah menjadi seorang gadis yang cantik. Bella yang sudah menerima takdir Renesmee pun bersama Jacob mengajak Renesmee untuk menikmati salju di luar rumah. Namun tiba-tiba Renesmee dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita yang membuatnya takut, dan ternyata dia adalah Irina. Bella pun berteriak dan mengejar Irina, namun sayang dia kehilangan jejak Irina karena larinya jauh lebih cepat. Ternyata Irina pergi menemui Volturi atau tahta tertinggi vampir. Kekuatan mereka lebih kuat dan mereka bertugas menegakkan hukum-hukum vampir. Di sana Irina melaporkan apa yang telah dilakukan oleh keluarga Edward, yaitu melanggar peraturan vampir karena sudah menciptakan anak abadi, dan anak yang disebut adalah Renesmee.
Sedangkan di sisi lain, ketika seluruh keluarga Edward sedang menikmati waktu bersantai mereka sambil melihat Rinismi bermain piano, Alice mendapat penglihatan jika Volturi akan datang. Alice yang kaget dengan kedatangan mereka pun sontak menjatuhkan vas bunganya dan membuat semua orang terkejut. Setelah Alice menceritakan apa yang barusan ia lihat, keluarganya termasuk Bella panik. Irina mengira bahwa Rinismi adalah anak abadi atau immortal. Karena tidak tahu apa itu anak abadi, Carly pun menceritakan kisah Irina dulu saat orang tua Irina menciptakan manusia abadi. Manusia abadi di sini adalah anak kecil yang tidak akan pernah menjadi dewasa. Dan buruknya adalah anak tersebut bisa dengan mudah mengungkap keberadaan para vampir kepada manusia. Dan karena tidak dapat dikendalikan serta ditakutkan akan merusak seluruh kota, oleh karena itu anak abadi harus dihancurkan. Bella yang mendengar itu pun langsung menentang bahwa Rinismi bukanlah anak abadi seperti itu. Buktinya dia tumbuh seiring waktu. Tapi sayang, Volturi tidak akan mempercayai itu. Dan karena tidak ingin Rinismi dihancurkan begitu saja, keluarga Edward pun berencana pergi ke London untuk mengumpulkan saksi. Namun Alice dan Jasper malah pergi meninggalkan mereka tanpa alasan, padahal mereka sangat membutuhkan bantuan Alice dan Jasper. Alice hanya memberikan sebuah surat agar mereka mengumpulkan saksi sebanyak mungkin sebelum salju turun. Pencarian saksi dimulai dari bagian utara, tepatnya pada saudara terdekat mereka. Edward turun dari mobil dan dia menemui saudaranya. Dia mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan bantuan saudaranya itu. Lalu tidak lama kemudian dari dalam mobil Bella dan Rinismi keluar. Namun semua saudaranya terkejut melihat Rinismi karena mereka berpikir bahwa Rinismi adalah anak abadi. Saudaranya itu pun menyerang Edward, namun Bella membantu Edward dan perkelahian pun terjadi di antara mereka. Di sana Edward terus meyakinkan saudaranya itu bahwa Rinismi berbeda. Rinismi memiliki darah di urat nadinya karena lahir saat Bella masih menjadi manusia. Jacob kemudian membawa Rinismi menemui saudaranya itu dan membiarkan Rinismi memegang pipi saudaranya itu untuk berkomunikasi. Wanita itu pun seketika terkejut karena Rinismi memiliki darah di urat nadinya hingga mereka akhirnya percaya bahwa Rinismi bukanlah anak abadi. Tiba-tiba datang dua orang wanita yaitu Sena dan Zavrina yang berasal dari Amazon. Wanita tersebut membuktikan bahwa pembuktian Bella dan Edward sudah terdengar hingga seluruh penjuru dunia. Singkatnya, kini sudah 18 vampir telah datang ke rumah Bella dan setiap vampir-vampir tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Tapi mendadak ada vampir lain yang tak diundang datang. Jacob dan teman-temannya pun langsung mengejar dan ternyata mereka adalah pasukan dari Volturi yang akan melawan keluarga Edward. Seluruh vampir kemudian berkumpul dan mereka membahas tentang perlawanan terhadap Volturi. Mereka memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Edward dan Bella dan siap untuk bertemu dengan pasukan Volturi. Malam itu Bella membacakan dongeng tidur untuk Rinismi. Namun saat akan meninggalkan Rinismi, ternyata gadis itu belum tidur. Dia kemudian bertanya kepada Bella tentang Alice dan Paman Jasper. Bella pun berusaha menjawab pertanyaan anaknya itu agar Rinismi tidak terlalu khawatir. Esoknya karena ingin mencari keberadaan Alice dan Jasper, Bella menitipkan Rinismi kepada kedua orang tuanya. Bella sendiri menemui seseorang bernama Jay Jenks yang mengaku kenal dengan Alice di sebuah restoran untuk mengetahui tentang keberadaan Alice dan Jasper. Di sana, Jenks hanya mengetahui kalau Alice dan Jasper pergi untuk berlibur dan tidak tahu kemana mereka pergi. Bella ternyata sudah menyiapkan paspor untuk Rinismi dan Jacob. Dia kemudian pulang dan memasukkan sejumlah uang serta pesan untuk Rinismi. Dia mengatakan bahwa dia sudah menaruh keperluannya dan Rinismi harus pergi bersama Jacob agar anaknya itu tetap selamat. Singkat cerita, musim salju telah datang, pertempuran juga akan segera dimulai. Malam itu mereka semua berkumpul dan menyalakan api unggun. Di sebuah tenda, tampak Bella dan Rinismi sedang mengobrol. Bella mengatakan kepada Rinismi bahwa besok dirinya harus pergi bersama Jacob. Rinismi yang paham akan maksud ibunya yang ingin melindungi dirinya pun hanya bisa menangis lalu memeluk Bella. Keesokan harinya pasukan Bella dan Edward telah berkumpul di suatu tempat. Lalu tidak lama kemudian dari arah berlawanan pasukan Volturi datang.
Carly kemudian maju dan membuka pembicaraan di hadapan semuanya. Dia meminta agar pembicaraan bisa dilakukan secara baik-baik. Dia menyampaikan pada semuanya bahwa tidak ada hukum yang dilanggar karena Rinisme bukanlah anak abadi. Aro yang merupakan ketua dari pasukan Volturi pun ingin membuktikan tentang kebenaran tersebut. Pertama, dia memanggil Edward untuk mendekatinya dan setelah diterawang, Aro tidak melihat hal aneh pada diri Edward. Selanjutnya, Aro memanggil Rinisme. Rinisme pun kemudian maju ke arah Aro ditemani Bella dan Jacob. Ketika akan dipegang tangannya juga, Rinisme terlebih dahulu memegang pipi Aro hingga Aro mengatakan bahwa Rinisme bukanlah anak abadi karena telah mendengar detak jantungnya. Irina yang mendengar kebenaran itu pun langsung mengakui kesalahannya. Dia mengatakan bahwa keluarga Edward tidak bersalah sehingga dirinya patut mendapatkan hukuman, yaitu dihancurkan. Mungkin Rinisme bukan lagi anak abadi, tapi Aro menganggap jika mungkin suatu saat Rinisme akan menjadi bahaya untuk mereka. Di waktu yang sama tiba-tiba Alice dan Jasper muncul. Mereka berdua menuju ke arah Aro dan pasukan Volturi. Alice berbicara kepada Aro bahwa dia memiliki saksi yang kuat untuk membuktikan bahwa Rinisme tidak berbahaya. Namun karena Alice yakin jika Aro tidak akan pernah merubah keputusannya walaupun dirinya sudah memberikan saksi dan bukti, dia pun langsung menyuruh Bella dan pasukannya untuk mulai berperang. Jacob kemudian membawa Rinisme pergi dari tempat itu di saat situasi semakin memanas. Ketika Alice akan dibawa oleh pasukan Volturi, Carly langsung datang menolong, namun Aro menghadangnya dan akhirnya membunuh Carly. Kejadian itu pun membuat pasukan Bella dan Edward sangat marah dan bergegas menyerang pasukan Volturi. Pertempuran tersebut membuat beberapa orang dari dua pihak banyak yang terluka. Dari pasukan Volturi sendiri ada seorang wanita bernama Jane yang memiliki kekuatan mengerikan. Dia mampu membuat orang yang dilihatnya merasa kesakitan tanpa dia menyentuhnya. Tapi ternyata kekuatannya itu bisa dihadang oleh perisai yang dimiliki oleh Bella. Di sisi lain, Jacob masih berlari membawa Rinisme pergi sambil melawan para vampir. Dan di tempat pertempuran, salah satu pasukan Bella membelah tanah hingga membentuk jurang. Banyak pasukan dari Volturi yang jatuh ke jurang itu. Kejadian yang sama juga terjadi pada Edward. Dia juga ikut terseret masuk ke dalam jurang, namun Edward memanggil nama Bella. Bella yang mendengar itu pun langsung menggunakan kekuatannya untuk membantu Edward. Hingga tiba-tiba Edward terbang keluar dari jurang itu dan membunuh pasukan Volturi. Banyaknya pasukan Volturi yang terbunuh membuat Aro merasa sangat terancam. Bahkan semua pasukannya telah mati dan dia harus menyerang Bella dan Edward dengan tangannya sendiri. Bella dan Edward lalu menyatukan kekuatan mereka untuk menyerang Aro. Dengan sangat sadis, Bella dan Edward mampu membunuh Aro dan membakar tubuh Aro. Tapi semua kejadian mengerikan itu ternyata hanya penglihatan masa depan yang diberikan oleh Alice kepada Aro. Alice berkata semua itu akan terjadi jika Aro masih tetap berniat untuk membunuh Rinisme. Seketika itu juga suasana pun jadi tenang. Semua terlihat masih baik-baik saja, bahkan belum ada penyerangan yang dilakukan antar dua pasukan. Lalu terkuaklah, di balik kepergian Alice dan Jasper yang sangat tiba-tiba dan misterius itu, ternyata dia mencari bukti dengan membawa seorang laki-laki dan perempuan dari suku Ticuna di Brasil. Laki-laki itu mengatakan bahwa dia merupakan setengah manusia dan setengah vampir sama seperti Rinisme. Ibunya dulu merupakan manusia yang telah dihamili oleh vampir dan ibunya meninggal saat melahirkan dirinya. Dia juga memberitahu kalau sekarang dia berusia 150 tahun dan bisa hidup seperti manusia maupun vampir. Aro yang mendengar itu pun memutuskan bahwa Rinisme tidak berbahaya dan pertempuran hari ini dibatalkan. Walaupun sempat tidak terima dengan keputusan Aro, pasukan Volturi pun meninggalkan tempat itu membuat Bella dan pasukannya bisa kembali tenang. Scene kemudian berpindah pada Edward dan Jacob yang melihat ke arah Rinisme yang sedang berpamitan dengan saudara-saudaranya. Edward kemudian mengatakan pada Jacob bahwa dirinya beruntung karena Rinisme bisa dimiliki oleh seorang Jacob. Dengan kata lain, Edward tenang karena Rinisme bisa memiliki pelindung seperti Jacob. Setelah berpamitan dengan keluarganya, Rinisme kemudian berlari memeluk Edward dan Bella. Dari kejauhan terlihat Alice tersenyum bahagia karena melihat masa depan mereka akan dipenuhi kebahagiaan. Dan film pun tamat.